Anak soleh itu paling tidak 3 caranya. Yang pertama adalah dicontohkan. Kalau ingin anak soleh harus dicontohkan. Oleh siapa? Minimal oleh ibu bapaknya. Yang kedua, kalau ingin punya anak soleh harus diajarkan. Yang ketiga, kalau ingin punya anak soleh, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya secara pribadi namanya ada tercantum di sana. Tapi kalau di Bandung terkenalnya AA Mursi. Nah, jadi Mursi itu singkatan dari nama panjang saya, Muhammad Rifki Syah Muntaki Badrul Munir tuh. Disingkat Mursi. Kenapa pakai AA? Identitas orang Sunda. Nah, USA orang Sunda asli. Lamun orang Jakarta sigana bakal Bang Mursi. Mun orang Jawa bakal Mas Mursi gitu. Lamun orang Padang bakal Uda Mursi. Nah, kusabab orang Sunda jadi AA Mursi. Singkatan oge AA teh anak ajengan. Jadi alhamdulillah saya punya orang tua, kebetulan nasabnya orang tua, kakek, uyut semuanya keturunan kiai, keturunan para pemuka agama. Maka saya pun sekolahnya sarjana ekonomi, S2-nya ekonomi, lanjut S3 ekonomi, tapi qadarullah anggar we jadi ustad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hadir atas undangan Shahibul Bait. Bil khusus wasilahnya Bapak Haji Kurnadi, saya bisa hadir ke Salemba Raya ini. Insya Allah kita akan bersama-sama bermunajat, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan wasilah pertemuan ini kita dijadikan orang-orang yang pandai bersyukur. Karenanya judulnya Tasyakuran Aqikah. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-gulamu murtahanun bi aqiqatihi. Seorang bayi, seorang anak laki-laki itu tergadai dengan akikahnya. Yang menjadi jaminannya adalah ya harus potong kambing. Makanya yurbahu anhu bi yaumas sabi'i, dipotong pada hari ke-7 kambing. Yang dipotong bukan kepalanya. Hati-hati domirnya ya, rujuknya jangan kembali karena tidak ada rujuk kambing di situ. Yudbahu anhu yaumas sabi'i, dipotong darinya pada hari ke-7. Ada kepala bayi, ini bahaya ini ya. Menerjemahkan hadis. Kemudian wayusamma wayuhlaku ra'suhu. Kemudian setelah dipotong kepala kambing, diberikan nama, alhamdulillah namanya Hakim Hawarijmi Syakirin. Kemudian yang terakhir adalah wayuhlaku ra'suhu, dipotong rambutnya. Akikah itu merupakan sunnah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut sunnah karena dicontohkan oleh baginda Nabi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu agar kita benar-benar menyerahkan bayi ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua itu disebut Abdullah, hambanya Allah. Dipotong kambing, dipotong rambut itu hanya simbol bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Semuanya harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hakikat kita itu istirja, kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangankan anak, jangankan harta, diri kita pun juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia semuanya antumul fuqara, kalian itu orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang lemah. Wa nahnul aghnia, hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Kemudian akikah ini hukumnya sunnah muakkad. Akikah hukumnya apa? Sunnah muakkad. Seandainya bayi ini tidak diakikahi oleh kedua orang tuanya, lalu lanjut dewasa, bagaimana tanggung jawab orang tuanya? Sudah lepas karena anaknya sudah dewasa. Tapi si anak merasa bahwa saya belum diakikahi oleh kedua orang tuanya, maka boleh mengakikahkan dirinya sendiri. Hukumnya boleh. Dan sebagian ulama, hanya sebagian kecil, menyebutkan akikah itu hukumnya wajib. Bagi laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Bertanya, kenapa perempuan laki-laki lebih banyak kambingnya dibandingkan perempuan?
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, punya anak laki-laki itu lebih berharga dibandingkan punya anak perempuan. Maaf Bu ya. Karena zamannya sudah dari dulu. Contoh, baliknya perempuan usia 9 tahun, baliknya laki-laki usia 15 tahun. Ngurusnya laki-laki itu lebih repot. Perempuan 9 tahun sudah dianggap dewasa, tapi laki-laki 15 tahun. Wayahnya nanti ini hakim ini akan manja sama ibunya, akan manja sama bapaknya. Kenapa ini anak laki-laki? Kambingnya lebih besar, ukuran kambingnya lebih besar. Bahkan ada sunnah muakkad yang lain, yaitu apa? Disunatan. Karenanya manusia itu paling tidak ketika hidup di dunia 5 kali dirayakan. Pertama, perayaan kelahiran. Rame, orang tuh berbondong-bondong. Siapa namanya? Udah diada nih belum? Telinga kanan adzan, telinga kiri iqomah. Yakin sudah dilaksanakan ya. Kemudian ada akikah itu. Jadi perayaan akikah yang pertama. Yang kedua, setelah akikah itu biasa dirayakan itu sunatan. Di sunatan rame lagi, ngundang lagi, tetangga diundang. Judulnya tasyakuran lagi, sunat anak laki-laki. Yang tadinya gula menjadi murahik, menjadi usia ya balita 5 tahun, 4-5 tahun. Tapi memang zaman sekarang ada juga yang begitu lahir langsung disunat. Ada yang seperti itu polanya. Tapi kalau sebagian besar setelah dewasa 4 tahun, 5 tahun itu disunat. Ini udah disunat belum hakim? Belum disunat. Biar nanti hajat lagi, ya kan? Karena bayi kecil itu belum tahu amplop, ya kan? Ya, nanti diambil sama bapaknya. Kalau udah gede, kan itu yang ngambil itu bisa anaknya buat sepeda gitu kan. Buat mainan dan lain sebagainya. Nah, ini di usia balita disunat. Kemudian yang ketiga, setelah sunat apa yang diramaikan lagi? Pernikahan. Rame itu nikah, ngundang lagi tetangga, syukuran lagi, ada tabligh akbar lagi, tausiah lagi, bergembira. Yang keempat, apa yang diramaikan pada saat pergi ziarah haji umroh? Rame itu, tetangga nganter, bahkan sampai ke bandara, bahkan ada yang nganternya sampai ke Mekah, Madinah, ya. Begitu ya. Mudah-mudahan kita juga bisa seperti itu, nganter hakim ke Mekah, ke Madinah. Nah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pengen ya. Yang kelima, yang diramaikan itu apa? Kematian. Pada saat kita meninggal dunia, orang ramai berbondong-bondong lagi. Itu minimal. Ada juga yang dirayakannya tambahan apa? Setiap hari kelahiran. Setiap hari kelahiran boleh tidak diramaikan? Boleh. Karena ini dicontohkan oleh baginda Nabi. Kanjeng Nabi bahagia atas kelahirannya pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Maka setiap hari Senin Kanjeng Nabi puasa. Karenanya di antara ulama sunnah kalau kita mencintai seseorang, termasuk mencintai diri sendiri, boleh tidak puasa pada hari kelahiran? Boleh. Kalau kita cinta sama istri kita lahir, contoh hari Rabu, kita puasaan hari lahir istri kita, agar istri kita lebih patuh kepada kita. Kalau anak lahirnya hari Kamis, anak pertama, jadi kita puasa hari Kamis juga karena cinta kepada anak. Anak yang kedua lahirnya hari Jumat, kita puasa Jumat. Anak keempat lahirnya hari Sabtu, kita puasa hari Sabtu. Kebetulan kita itu cinta pada kiai, pada ulama, pada guru kita, lahirnya hari Minggu. Jadi puasa tuh tiap hari. Karena banyak orang yang dicintai. Makanya orang yang jarang puasa artinya pelit cinta dia. Betul tidak? Kita cinta kepada Nabi, puasa hari Senin. Karenanya sunnah tuh setiap hari kita berpuasa. Insya Allah puasa yang terbaik adalah puasa Nabi Daud. Selang sekar 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Haram hukumnya puasa setiap hari, puasa sepanjang tahun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bayi laki-laki lebih banyak kambingnya karena pada saat dewasa nanti tanggung jawabnya lebih besar ketimbang perempuan. Contoh, perempuan tidak sholat, perempuan tidak berjilbab, perempuan tidak pandai baca Quran, perempuan tidak paham bagaimana ini tentang haid dan nifas. Tapi punya suami yang soleh, mengajarkan istrinya tentang ini itu dan lain sebagainya, sampai dengan akhir hayatnya. Yang menjadi tanggung jawabnya masuk surga ataupun neraka adalah suaminya. Kalau suami ridho terhadap taatnya istri, maka istri masuk ke dalam surga. Berbeda dengan suami itu kalau dia misalkan punya istri yang solehah,
istrinya rajin pengajian, kemudian baca Quran pandai, kemudian juga ke majelis taklim, pandai bersyukur, tapi suaminya nggak sholat, maka ini istri tidak bisa menyelamatkan suaminya. Tanggung jawab suami itu besar. Karenanya pada saat pembagian waris, jatah suami itu 2 kali lebih besar daripada perempuan. Kenapa? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Punya tanggung jawab, kapalah ini menanggung beban anak istri keluarganya. Bersyukur kita menjadi suami yang bisa mandiri, berdikari, bisa memberikan nafkah kepada anak istri kita. Karena kata Nabi, man kadda ala iyalihi kana kal mujahidi fisabilillah. Suami yang banting tulang peras keringat demi menafkahi anak istrinya, dia seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini kabar gembira, seorang suami yang sudah punya keluarga, seorang suami yang berkeluarga melaksanakan sholat 2 rakaat lebih baik daripada para jomblo. Nah, di sini ada yang jomblo. Ya jomblo sih gananya, bengen-bengen can payu ya. Karena kata Nabi, syirarukum uzzabukum, sebaik-baik kalian adalah yang jomblo di antara kalian. Wa aradilu mautakum, siapa yang paling hina meninggalnya adalah meninggal pada saat tidak punya pasangan. Bukan duda, bukan janda, Pak. Karena duda pernah punya pasangan, janda juga pernah punya suami, punya pasangan gitu. Jadi yang paling hina meninggalnya pada saat meninggal tidak ada yang nangis satu orang pun. Kenapa? Karena tidak pernah berpasangan dengan siapapun. Maka jangan kaget seseorang yang istrinya banyak meninggal dunia, insya Allah meninggalnya riweuh, Pak. Istrina loba, budakna loba, ya nu ngabagi waris lieur ya. Pusing ini yang bagi waris ini kan. Ini anak pertama bagian dan lain sebagainya. Karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hadir ke tempat ini, mudah-mudahan ada pencerahan. Ini dari namanya saja luar biasa, Hakim Khawarizmi Syakirin. Sedikit memberikan komentar. Hakim itu kan lahir 7 Oktober. Ini bertepatan dengan 11 Rabiul Awal. Kanjeng Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Pada saat 7 Oktober, kebetulan saya itu posisinya sedang di Mekah. Kenapa? Karena ingin muludan Maulid Nabi di depan Ka'bah. Tanggal 8 Oktober saat itu hari Jumat, hari Sabtu. Maka malam Jumatnya sudah malam ke-12 Rabiul Awal. Jadi malam Jumat muludan di sana. Dan kebetulan juga saya lahir 9 Oktober, Pak Haji. Ya. Jadi ini sama-sama zodiaknya Libra. Kalau melihat simbolnya adalah timbangan. Artinya timbangan itu seimbang. Bahasa Kementerian Agama disebut dengan moderat. Punya pemahaman yang moderasi, pertengahan. Bahasa Rasul, khairul umur ausatuha. Sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. Maka zodiak yang paling baik adalah Libra. Kebetulan saya itu ya. Maka Hakim ini orang yang bijaksana. Saya diberikan nama oleh orang tua Rifki, artinya orang yang baik hatinya, penuh dengan empati. Berarti orang yang bijaksana itu karena hatinya baik. Istilah Sundanya welas asih, penuh rasa empati kepada yang lain. Betul tidak? Jadi ini mirip-mirip ini Hakim dengan Rifki ini ya. Kemudian Khawarizmi adalah seorang ilmuwan Muslim, ahli matematika, syakirin yang pandai bersyukur. Karenanya ini penting, ini bagi ayahnya yang luar biasa, ayah daripada Hakim Khawarizmi Syakirin, yaitu Kakanda atau Adinda ya bagi saya ini. Adinda ya, Adinda ini anak pertama. Kalau saya anak 3. Yang pertama 5 tahun, yang kedua 4 tahun, yang ketiga 3 tahun. Oh gini geus kawin, mohon maaf, payu. Alhamdulillah. Ya, jadi masih ingat bagaimana cara gendong anak, bagaimana cara anak itu dibawa ke kamar mandi, kemudian diganti pampernya, popoknya, begitu ngemandiin anak, itu masih ingat luar biasa. Ya, saking ingatnya kepada anak-anak, maka saya tidak ingin menikah lagi, Pak. Kenapa? Karena saya yang repot ngurus anak, Pak. Karena pandai itu ya, pandai itu ngerawat anak pada saat BAB dan lain sebagainya. Karena ada di antara perempuan yang jijian. Aduh, anak saya misalkan, udah aja pakai pamper, ini udah dilap nggak pakai air. Padahal ini harus belajar nanti. Ini seorang ibu harus belajar bagaimana toharoh menggunakan air. Karena tidak selamanya anak itu bergantung dengan pampers. Paling maksimal usia 2 tahun. Maka ada latihan toilet training 3 tahun, 4 tahun. Meskipun kebeli ini ya, ayah meskipun kebeli ini pamper, tapi tetap
toharoh menggunakan air lebih utama. Jadi ini luar biasa ini punya anak ini Hakim Khwarizmi Syakirin, insya Allah jadi generasi penerus ayah bundanya, kakek neneknya, menjadi anak yang waladun salihun yad'ulahu. Karena apa? Tujuan kita daripada akekah ini sederhana sebetulnya. Ingin punya investasi yang luar biasa. Tadi disebutkan waladun salihun yad'ulahu. Lalu pertanyaannya, bagaimana sebetulnya kiat-kiat tips agar punya anak yang soleh? Karena semua orang tua menginginkan itu, betul? Menginginkan punya anak yang soleh, soleha. Karena tidak ada lagi investasi yang berharga, yang pahalanya berlipat ganda, bahkan tidak akan terputus dari 3 amalan yang tidak terputus: sedekah jariah, ilmu yang manfaat, kemudian anak yang soleh. Maka perlu ada tipsnya. Apa di antara tipsnya? Yang pertama, agar anak kita soleh, soleha, apa yang disampaikan baginda tercinta Muhammad SAW, kemudian juga disampaikan oleh guru-guru kita, para ulama, para habaib. Anak soleh itu paling tidak 3 caranya. Yang pertama adalah dicontohkan. Kalau punya ingin anak soleh harus dicontohkan. Oleh siapa? Minimal oleh ibu bapaknya. Yang kedua, kalau punya anak soleh, ingin punya anak soleh harus diajari, diajarkan. Yang ketiga, kalau ingin punya anak soleh itu harus didoakan. Yang pertama apa tadi? Halo? Dicontohkan. Yang kedua, diajarkan. Yang ketiga, didoakan. Sudah tahu yang 3 itu? Tahu, tinggal diamalkan, selesai pengajian ini ya. Jadi yang pertama itu, kalau ingin punya anak soleh harus dicontohkan. Kanjeng Nabi adalah contoh terbaik seorang ayah. Maka ada diabadikan di dalam Al-Quran bagaimana Luqmanul Hakim mendidik anaknya dengan dicontohkan. Ada pepatah mengatakan yang namanya buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Seorang ayah turun ke anaknya. Kalau kita lihat ayah dengan anak kok jalannya sama, iya, ya kan, kadang bicaranya sama. Jangankan dengan ayahnya, dengan adik kakaknya hampir mirip. Kalau orang luar negeri melihat orang Indonesia kok hampir sama mukanya ya. Sama ketika kita jalan-jalan ke Afrika, sarua hidung pak. Ya. Kita jalan-jalan ke Inggris, sarua bule, mukanya sama. Maka apalagi seorang ayah dan anak, jalannya sama, gaya bicaranya sama. Jangan heran kalau ayahnya seorang ahli ibadah, insya Allah anaknya jadi ahli ibadah. Ayahnya pandai bersyukur, anaknya juga insya Allah pandai bersyukur. Ini teori konsep yang paling sering dipakai. Kalau ingin punya anak soleh, ya harus dicontohkan soleh. Oleh siapa? Oleh orang tuanya. Meskipun tidak 100%, karena ada contoh ayahnya soleh. Nabi Nuh solehnya luar biasa, dakwah 500 tahun, yang ngikut hanya 80 orang. Sayang 1000 sayang, anak istrinya tidak beriman kepada Nabi, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Lut juga demikian, dakwahnya sekian lama tapi keluarganya tidak ada yang ikut. Itu dicontohkan soleh. Apalagi kalau tidak dicontohi soleh, maka mustahil punya anak yang soleh. Ini ikhtiar sebagai ayah ibunya. Kalau Akang Nur ini, ya Nursi, kalau Akang Nursi ingin melihat bagaimana seorang ayah yang soleh, lihat kakek daripada Hakim. Ini kegiatan tasyakuran ini merupakan contoh soleh. Artinya begini, Nursi turutan bapak. Ya, kalau sekiranya Hakim udah gede, urusi, bisi nggak ada yang akekahi, bisi nggak ada yang ngasih nama yang baik, bisi anak nanti setelah dewasa tidak ada yang ngajari sholat dan lain sebagainya. Anak perempuan nitip, berjilbab, nutup aurat. Lihat tuh neneknya, lihat tuh omahnya, lihat tuh tantenya. Nah, ikutilah ayah yang baik-baik, tapi kamu harus lebih baik daripada ayah. Ya, hilangkan kata jangan seperti ayahmu. Seperti halnya di kampung, ayahnya itu seorang peternak sapi. Dia berkata kepada anaknya, jangan seperti ayah, ripuh, setiap hari kerja banting tulang sampai nggak keburu sholat, nggak keburu ngaji. Kenapa? Mencari nafkah. Maka tidak mau anaknya seperti ayahnya. Akhirnya si anak tidak bersyukur punya ayah. Bekerjalah di tempat lain, di store itu dan sebagainya. Apa yang terjadi? Ayahnya dulu dengan merawat ternak sapi
itu diniatkan ibadah karena Allah, bisa bangun rumah, bahkan bisa menyekolahkan anaknya, bisa menikahkan anaknya. Si anaknya ini bekerja enak, gak kotor, gak bau sapi, gak pernah meres sapi, meres susu ya. Tapi ternyata numpang hidupnya di orang tuanya. Nah ini sebetulnya kalau seorang orang tua bersyukur terhadap dirinya, maka anak ini akan menjadi anak yang syakirin, yang pandai bersyukur juga. Maka izinkan ayah mengikuti jejak ayah, tapi doakan saya lebih baik. Bukan berarti mau bersaing dengan ayah, tetapi agar nyambung ini apa manakibnya, agar ngambil ibrah, ngambil pelajaran itu kepada ayah. Ayah dulu kalau misalkan mau promosi jabatan, strateginya seperti apa? Karena ayahnya juga seperti itu, misalkan dulu naik jabatan ininya bagus. Ayah dulu waktu nyalonin dewan, gimana suaranya kok bisa maksimal? Gimana dong tips and triknya? Pakai aplikasi apa? Misalkan begitu ya. Nah ini ayah cerita kepada anaknya, anaknya mengikuti jejak yang baiknya. Dan ini harus lebih baik. Anak bersyukur kepada ayahnya, ayah bersyukur terhadap dirinya. Hakikatnya bersyukur juga kepada kakeknya, nenek moyangnya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Man lam yashkurin nas la yashkurillah." Jadi perkara yang pertama, anak ingin soleh dicontohkan dalam berbagai hal. Dalam berbagai apa? Berbagai hal termasuk profesi pekerjaan. Kemudian yang kedua, supaya anak soleh itu harus diapa tadi? Diajarkan. Nabi berpesan, "Adibu auladakum bil Quran." Ajarkan anak-anak kalian dengan akhlak Al-Quran. Ajarkan akhlak anak kalian dengan akhlak Al-Quran. Berarti ini isyaratnya yang pertama, seorang orang tua harus memahami Al-Quran. Sebelum paham Al-Quran, harus bisa baca Al-Quran. Sebelum bisa baca Al-Quran, ya minimal harus mau belajar. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengamalkannya. Halo? Apa ini? Oh iya, bisa gak kedengaran di sana? Gak apa-apa ini, pokok di sini aja. Lanjut. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar apa? Al-Quran dan mengajarkannya. Karenanya yang diperintahkan oleh Nabi, ajarkan anak kalian dengan akhlak Al-Quran. Berarti kita harus paham bagaimana akhlak Al-Quran itu. Akhlak Al-Quran itu adalah akhlak Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Di antara sifat Kangjeng Nabi itu adalah fabima rahmatin minallahi lintalahu. Kanjeng Nabi punya karakter santuy. Nah, punya karakter apa? Santuy, lemah lembut, gak gampang marah. Semua diterima aja, kejadiannya begini, kejadian begitu, ya nggak apa-apa. Ini adalah qadarullah, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak memaksakan kehendak. Bahkan Kanjeng Nabi tidak suka protes, karena belum tentu yang kita yakini benar menurut Allah. Kadang kita sudah terplanning, ini bagus, luar biasa, A, B, C, D, E. Tapi pada akhirnya Allah lah yang menentukan. Makanya tadi Pak Haji Kurnadi ini contoh yang baik ya, Kang Nursi. Pak Ustadz, ini adalah schedule-nya ronnya demikian, tapi ya tentatif saja. Ini artinya kondisional. Bahasa kondisional adalah bahasa sunnah Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Kondisional, situasional, fleksibel. Artinya nggak usah merekedawang, istilah Sundanya, nggak usah memaksakan kehendak. Ketika bicara A, ya orang lain nggak harus A. Mereka punya pemahaman sendiri. Makanya dalam fikih itu terbagi dua kategori orang yang menanggapi hukum. Pertama, ada orang itu yang maklum, ada yang ma'jub. Apa itu maklum? Maklum itu ya paham, tahu. Seperti kalau kita di masjid melihat seseorang yang beda sholatnya, takbirnya sama, salamnya sama, cuman ada beberapa bagian yang beda. Kok dia kunut gitu kan? Kok atahiyatnya gitu ya? Kok salamnya gitu ya? Dan lain sebagainya. Orang yang paham maklum. Tapi orang yang tidak paham makjub, memaksakan kehendak. Ada orang yang ketika dia memahami sebuah hadis, istau sufufakum fa inna tasbihatas sufuf mim iqamati shalah. Rapatkan barisannya. Maka rapat persepsi dia adalah rapat ujungnya. Maka ada ketika seseorang renggang kakinya, dikejar terus, tahu dia itu sedang asam urat. Kalau tersentuh itu cingir, bahasa cingir itu apa? Kelingking, dia itu akan bergetar, kaget.
Ini dipaksa, bahkan diinjak supaya nggak gerak. Kan ini memaksakan kehendak. Ya, maka kita harus melihat alternatif yang lain. Bagaimana makna daripada rata barisan? Ada yang memberikan jarak maksimal adalah 1 jengkal. Itu masih disebut dengan rata. Kalau kita ngambil pointer daripada berjamaah, imam di depan, barisan pertama rapi, ternyata dia datang belakangan di barisan kedua. Meskipun sendiri tetap sah berjamaahnya. Kenapa? Imamnya kelihatan. Kemudian makmum juga kelihatan oleh dia. Suara imam masih terdengar dan masih satu masjid. Artinya masih sah berjamaah meskipun tidak bergabung dengan jamaah yang lain. Berarti itu kan standar minimal berjamaah, tapi idealnya adalah rapat. Istilah Sunda, rapatnya itu bukan depan kaki tapi ujung kaki. Apa ini? Tumit. Tumit ya. Jadi bahasa Sundanya ngeuneng. Diluruskan tumitnya, jangan kaki depannya. Kenapa? Karena kaki depan itu ada yang panjang, ada yang jebrag sukunya, istilah Sundanya, ada yang panjang ke depan, ada yang jempolnya buntet, bahkan ada yang punten yang nggak memiliki jempol. Tapi kalau belakang tumit sama semuanya, nggak ada yang tumitnya mencong ke belakang, betul tidak? Nah, jadi yang diratakan belakangnya. Tidak juga pundaknya, karena sulit menyamakan pundak. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang dia pundaknya keseleo, begitu kan? Begini posisinya, kan ada yang seperti itu. Itu harus dimaklum. Kenapa? Kita paham. Meskipun beda barisan tetap sah berjamaah. Jelas? Jangan orang yang kagetan. Kok ini sholatnya gini ya? Wah ini gak sah. Wah ini haram. Wah ini sholatnya tidak diterima. Wah ini bid'ah. Tidak seperti itu. Jadi jangan kagetan, jangan sok. Ketika ada acara seperti ini, akekahan, setiap wilayah punya budaya yang berbeda. Mungkin ada yang baca berjanji terlebih dahulu, ada yang tidak. Itu dipersilakan. Ada yang begitu masuk baca Quran, setelah itu potong rambut, bubar. Ada yang seperti itu. Tetapi kita harus siap menerima perbedaan itu dengan berkata apa? Maklum. Karena yang sunnah adalah akekah memang. Potong kambing, kemudian diberi nama, kemudian digunting sebagian rambut. Ya, setelah itu tidak sampai di situ, rambutnya diselesaikan semua di barbershop, gitu kan? Karena cukuran kita itu kan acak-acakan, karena ini bukan pencukur ini semuanya ya, yang ngasal aja. Nah setelah itu dikumpulkan rambutnya, ditimbang dengan emas. Kalau misalkan berat rambutnya itu 2 kilo, maka itu sedekahkan 2 kilogram emas ya. Ada yang punya gitu? Gomplok. Ya. Ini jadi kalau misalkan ini sekian ons, ya sedekahkan bagi yang mampu. Termasuk akikah juga bagi yang mampu. Idealnya kan 2 kambing jantan. Yang utama adalah berwarna putih. Nggak ada yang putih kecoklatan. Nggak ada yang putih kecoklatan, warna yang coklat. Nggak ada yang coklat berarti warna yang hitam. Itu alternatif terakhir. Tapi tidak masalah. Apakah Ustadz hanya kambing saja? Boleh nggak akikah saya potong sapi? Itu lebih utama karena intinya kita membahagiakan orang yang hadir agar mendoakan baik kepada Hakim Muharizmi Syakirin. Sehingga orang berkata, oh ayahnya dermawan, insya Allah anaknya juga akan pandai menderma. Kuncinya seseorang yang bersedekah 1 maka Allah ganti 10. Itu standar minimalnya. Bahkan kalau kita perhatikan ayat yang lain bisa sampai dengan 700 kali lipat. Nah, luar biasa. Kemudian yang kedua tadi diajarkan dengan apa? Akhlak Al-Quran. Diajarkan dengan akhlak. Artinya apa? Setelah dicontohkan, kita harus berkata kepada anak itu, diajarkan. Di masa yang sekarang, kadang orang tua, ayah bundanya memang sibuk. Cara mengajarkannya adalah dengan berbeda tipe atau berbeda caranya. Misalkan dari kecil sudah dititipkan ke daycare, boleh tidak? Boleh. Dengan catatan yang membiayainya adalah ayahnya atau ibunya. Jangan dibiayai oleh kakeknya. Apalagi ke uaknya. Begitu kan ya, itu kadang menjadi pilihan terbaik kalau kakek nenek nggak sanggup ngurus cucunya. Tapi pada saat ini ada sebagian kakek nenek memang udahlah nggak usah di daycare, sama nenek aja. Ada yang seperti itu, boleh tidak? Boleh. Berarti harus ada dong feedback timbal balik dari orang tuanya. Kalau diurus sama nenek ya berarti lahir batin nenek juga menjadi tanggung jawab ayah bundanya. Begitu, harus saling pengertian. Jangan sampai anak ini anak kita tapi tanggung jawabnya tanggung jawab orang lain. Seperti halnya sunnahnya akikah ini dari uang ayahnya. Dari uang ayahnya, tidak ada sedikit pun dari uang ibunya.
Berarti kalau misalkan pinjam Kang Nursi dari ibu ya apa tuh? Ibu Falma ya digantiin. Ini bekas akekah nih. Nah, digantiin pinjam. Tapi untuk kambingnya, bukan untuk tahu, bukan untuk telur gitu ya. Bukan untuk sapi, untuk kambingnya aja dari ayahnya pure. Kalau misalkan kakek bantu bukan untuk kambingnya tapi untuk hal yang lainnya. Ini dari ayahnya. Kalau mampu. Ini kan ada standar ideal. Nanti ada standar minim. Standar minimal kita punya keinginan untuk akikah. Minimal itu punya keinginan untuk akikah. Kalau tidak sempat akikah, mengakikahkan anak kita, berdoa, ya Allah, semoga anak saya mampu mengakikahkan dirinya sendiri. Begitu. Maka ini luar biasa, contoh yang luar biasa. Mudah-mudahan turun-temurun. Nanti hakim juga akan menyaksikan ini. Apalagi dibacakan kisah Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Ini adalah pengajaran yang luar biasa. Makanya Islam mengajarkan syarat kita pada saat bayi lahir adan telinga kanan, qomat telinga kiri. Karena bayi itu bisa mendengar, belum bisa melihat. Beda dengan agama lain, kadang begitu lahir dikasih salib goyang-goyang begini, kata bayi tenele ya. Maaf saya nggak bisa lihat kan begitu. Tapi bisa mendengar. Termasuk tadi kisah katanya ini manakib ini kakek memanakib cucunya. Pada saat ditarhim mendengar ayat Al-Quran, mendengar zikir, mendengar pujian kepada Kangjeng Nabi, ini tangisan anak hilang. Berarti ini adalah sebuah isyarat, insya Allah ini hakim itu menjadi anak yang soleh, anak yang cinta kepada Allah, anak yang cinta kepada Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, supaya anak soleh itu harus didoakan. Seorang guru didatangi oleh ibu yang membawa anak kecil, bayi balita 5 tahun, anak kecil. Maka guru itu memegang dua telinga anak itu, dua telinganya dipegang ya, lalu ditiup, dikenakan mulutnya ke ubun-ubun sang anak, sang bayi. Beberapa saat dilepaskan lagi. Pada kesempatan lain murid bertanya, wahai guru, apa yang kau baca? Ya, karena jangan-jangan ini gurunya nunutan gitu kan. Ternyata membaca sesuatu. Apa kata guru? 5 yang saya baca. Pertama, pada saat bayi datang untuk didoakan, pertama saya membaca Robbi habli minas sholihin, doa untuk diri sendiri. Robbi habli minas sholihin, seperti Nabi Ibrahim membaca doa demikian, tersurat di dalam Al-Quran, Robbi habli minas sholihin, agar kita disolehkan termasuk orang-orang yang soleh. Setelah itu doa untuk kita, keluarga, untuk kaum muslimin. Robbana hablana min azwajina, terus wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Agar si anak ini menjadi lil muttaqina imama, menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa, bukan jadi pemimpin pemulung, bukan jadi pemimpin preman. Ya, kalau preman pensiun mending ya. Tapi ini pemimpin orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang keempat, membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Baca. Kemudian yang kelima, yang keberapa? Yang kelima membaca al-insyirah. Yang kelima, yang keempat itu? Keempat ya. Satu, Robbi habli minas sholihin. Yang kedua, Robbana hablana. Yang ketiga, inna anzalna. Yang keempat, al-insyirah. Baca inna anzalna, diantara padilahnya adalah insya Allah ini keturunan tidak akan terkena zina seumur hidupnya. Anak yang dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar ini tidak akan terkena dosa zina seumur hidupnya. Ini merupakan salah satu bentuk protektif kita ya, proteksi kita, benteng kita terhadap anak-anak kita. Seperti tadi dibacakan dalam berjanji bahwa Kanjeng Nabi itu tarokus sipah. Falam yusibu aruhum min adamin wa ila abihi wa ummihi. Kanjeng Nabi ditinggalkan dari sipah. Artinya nenek moyangnya tidak ada itu yang berbuat punten, yang berbuat asusila. Yang diantara neneknya atau nenek moyangnya yang menjadi pelaku prostitusi tidak ada. Maka ini insya Allah dengan dibacakannya surat Al-Qadar ini terhindar dari dosa zina. Kemudian yang keempat dibacakan surat Al-Insyirah.
Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika faraghab. Agar apa? Agar anak ini kelak menjadi anak yang tidak sensitif. Zaman sekarang banyak anak itu yang sensitif, punten, dibully sedikit gak mau sekolah. Padahal dibilang punten, dibilang gendut, itu udah gak mau sekolah, itu gak mau pergi pesantren. Ma, aku dibully. Padahal orang tua kita dulu itu aduh dihina, dicaci maki, itu sudah makanan sehari-hari, betul? Bahkan kalau kita membaca sabda Nabi, asyaddul bala, yang paling banyak dibully itu siapa? Ya Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Justru karena bulian itu seolah ditekan, ya, maka akan menjadi sesuatu yang bisa melompat suatu saat nanti. Ya, gaya apa itu? Namanya kalau fisika, per ya, pegas. Kalau ditekan jadi loncat. Harusnya anak diajarkan bagaimana saat itu Son Goku, ya, itu kan dihajar oleh musuhnya gara-gara dalam kondisi tertekan, justru dia bisa menjadi super saya, kan begitu? Nah, kira-kira anak kita dilatihnya seperti itu. Jangan dilatihnya sedikit-sedikit ngadu, sedikit-sedikitnya pundung, belikan. Pada saat sudah berumah tangga, sedikit-sedikit mau pulang ke bapak, mau pulang ke mama, ayo belikan ibu budak ini sensitif. Di antaranya dibacakan oleh ayahnya atau doa di ubun-ubunnya membaca surat Al-Insyirah agar jembar manahnya, lega hatinya. Ya, dia berjiwa besar, kemudian mau dikritik, mau menerima masukan, nasihat, sehingga dia menjadi pribadi yang kokoh, yang kuat, yang teguh pendiriannya, dan menjadi pribadi tentu saja yang bermanfaat bagi sekitarnya. Yang kelima, dibacakan apa? Bacakan sholawat. Sholawat apa? Sholawat yang paling pendek, Allahumma sholli ala Muhammad. Panjang sedikit, sholawat munfarijah boleh. Allahumma sholli sholatan kamilata wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihi raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Paham, Nek? Terusin, Nek. Nenek mah lihat saya terus. Ini Ustaz kok kasep? Iya, kasep. Alhamdulillah karena laki-laki ya, Nek ya. Mudah-mudahan Nenek punya anak seperti saya. Kok seperti saya? Gak mau goreng patut. Ya. Jadi itu 5, baca sholawat. Berapa kali baca sholawatnya tergantung usia anak, Pak. Kalau anak 1 tahun cukup bacanya 1 kali. Anak 2 tahun baca 2 kali. Anak 3 tahun baca 3 kali. Anak 25 tahun dibaca sendiri, Pak. Suruh baca sendiri. Sudah besar, ya. Terus aja didoain sama ayahnya. Ya, maka doa terbaik itu dibacakan oleh ayahnya, oleh ibunya. Boleh nggak minta tolong sama yang lain? Boleh, hanya sesekali. Tapi sisanya doa yang tidak ada hijab antara hambanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah doa ibu.